teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang direct and indirect speech, tentang question and imperative or request. Disimak ya penjelasan dari Bu Arifah. Direct and indirect question. The first, if the question begins with a question word like who, what, when, where, why, and how. Jadi yang pertama, jika kalimat tanyanya diawali dengan kata tanya seperti who, what, when, where, why, dan how, maka question words are still used in direct question. Jadi kata tanya pada kalimat indirectnya tetap dituliskan ya, atau tetap digunakan. Ketentuan yang kedua, indirect question structure use statement sentence structure. Jadi pada kalimat indirectnya kita gunakan pola statement, kalimat pernyataan, tidak lagi kalimat tanya ya pada kalimat indirectnya ya. Oke, tentuan berikutnya, change in tenses. Jadi ada perubahan tenses ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perubahan tenses. Kalian sudah mencatat tentunya ya. Nanti bisa dibuka-buka lagi. Oke, berikutnya change in pronouns. Jadi ada perubahan pronoun. Ini juga udah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Oke, ini kita ke contoh ya. Misalnya pada kalimat direct speech-nya, Lisa said to Anna, "What are you doing?" Nah, terus kira-kira indirect speech-nya jadi seperti apa ya? Lisa asked Anna karena question word-nya harus ditulis. Question word-nya kan di situ what ya. Kita tulis what. Dan kita tulis lagi. Terus ini kan harus dalam bentuk statement ya. Jadi setelah what harus ada subjek. Subjeknya apa? Di sini ada Lisa as Anna. Nah, ini Anna itu kan perempuan ya. Perempuan, maka change pronounnya apa? Kata ganti pronounnya ya perempuan sih ya. Kita tulis sih. What sih. Kemudian berikutnya tensesnya. Di sini ada are, ada verb ing dari doing ini ya. Maka bentuk tensesnya apa? Pada kalimat directnya. Pada kalimat directnya bentuknya adalah continuous ya, present continuous. Maka nanti pada indirectnya adalah past continuous. Nah, jadi was doing. Lisa asked Anna what she was doing. Nah, jelas ya. What itu adalah question word-nya. She itu perubahan pronounnya dari you itu Anna itu perempuan. Nah, was doing itu perubahan pada tensesnya ya. Dari continuous, present continuous menjadi past continuous. Oke, sudah paham ya? Nah, contoh yang kedua, direct speech. He wanted to know, how did you do this? Terus sama, ini gimana nih indirect speech-nya sama ya. Kita tetap tulis how-nya, how. Setelah how harus ada subjek karena bentuknya statement ya. You di sini pronounnya jadi I. Karena dia tidak ditentukan ya. You-nya ini menggantikan she or he, tapi you-nya ini menggantikan I. Jadi how I. Terus did itu kan bentuknya past ya. Simple past. Kalau simple past nanti pada indirect speech-nya kan jadi apa? Past perfect had plus verb 3. Jadi how I had done this itu kan ada perubahan kata ya, this jadi that. Oke. Jadi pada indirect speech-nya jadi how I had done that. Oke, jadi caranya kita cari dulu satu-satu perubahannya ya. Oke, berikutnya the second is yes no question. Jadi jika kalimatnya itu diawali dengan auxiliary verb like is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, and had. Atau modal verb can, will, might, shall,
could, would, might, should. So, jika kalimatnya itu berupa yes no question atau kalimat yang diawali dengan kata dari auxiliary atau model, maka ketentuannya adalah using if or whether in indirect questionnya. Jadi pada kalimat indirectnya kita gunakan if or whether ya. Kemudian ketentuan kedua, the structure of the question use the statement sentence structure. Jadi menggunakan statement ya. Untuk perubahan lainnya sama ya. Perubahan tense-nya ada ya. Di contohnya, Lisa ask me, can you help me? Nah, can itu kan model ya, model present. Maka nanti pada indirect speech-nya jadi model past. Model past apa? Could ya kalimatnya, karena harus diawali dengan if atau whether, maka kita tulis Lisa asked me if or whether I could, can itu present, could jadi past ya. I could help her. Nah, karena di sini Lisa adalah perempuan, maka kata gantinya adalah her. Oke, contoh yang kedua, he asked me, are you very busy? Nah, ini ada auxiliary ya, maka nanti diganti dengan if ya. If, terus you itu jadi I ya, I, terus are itu kan bentuk present, maka harus dalam bentuk past, jadi apa? Was ya, if I was very busy. Oke, sampai di sini udah paham ya. Untuk perubahan-perubahan tenses, pronoun itu kalian pada waktu mengerjakan sama dilihat ya, biar nanti hafal. Lihat perubahan catatannya. Oke, berikutnya jika direct speech-nya itu berupa command request or imperative request. Jadi jika berupa perintah atau permintaan ya. Yang pertama nanti ada change reporter verb. Jadi ada perubahan pada reporter verb-nya. Using to infinitive in indirect speech, jadi menggunakan to infinitive ya, kata kerja to. Using not to infinitive atau menggunakan not plus to infinitive jika berupa perintah atau larangan. Berikutnya ada perubahan pronounnya ya. For example, jika itu command nanti reporternya jadi ordered or commanded. Contohnya, she said to her servant, close the door. Close di sini kan perintah ya, close the door. Nah, terus pada indirect speech-nya ini kan kita harus pakai ordered or commanded ya. Kita gunakan yang order. She ordered her servant to close the door. Nah, close itu kan verb ya. Nah, untuk di indirectnya harus dalam bentuk to infinitive. Jadi tambah itu to close. Gitu ya, to close the door. Paham ya? To close itu adalah to infinitive. Oke. Berikutnya, jika itu merupakan precept. Jadi ini jika berupa nasihat ya, nasihat petunjuk. Nah, nanti kita gunakan advised. Contohnya, the doctor said to me, stay in bed for a few days. Jadi ini dokter berkata padaku untuk istirahat dulu di kasur beberapa, untuk istirahat dulu gitu ya. Terus indirect speech-nya jadi the doctor advised me to stay in bed for a few days. Advice ini kan untuk nasihat ya. Kamu istirahat dulu aja beberapa hari, itu kan istirahat nasihat, suatu nasihat. Nah, terus kalimat indirect jadi the doctor advice gitu, karena karena suatu nasihat maka harus pakai advice ya. Nah, the doctor advised me to stay in bed for a few days. Nah, ini ada perubahan ya, few days tetap ya. Berikutnya request, jika itu merupakan suatu request ya, request itu permintaan ya. Nah, untuk lebih halus nanti pada permintaan itu ditambahi please ya. For example, Siska said to me, please don't tell anyone about it. Nah, please ini menunjukkan request, permintaan ya. Tolong jangan katakan kepada semua orang tentang ini ya, ini punya secret ya, punya rahasia. Terus kalimat indirectnya jadi kemana? Ada asked-nya ya. Jadi Siska asked to me not to tell anyone about it. Nah, don't itu kan negatif ya. Jadi
Kenapa tidak ditulis lagi don't? Ya, karena harus apa? No to tell. Ini apa? To infinitive. Ya, no to tell. To tell itu kan to infinitive-nya ya. Oke, sampai sini udah paham ya. Lainnya ditulis sama. Oke, jika berupa prohibition atau larangan, bisa pakai forbid. For example, he said to his sister, don't go there. Don't go there, jangan ke sana, itu kan larangan ya. Terus pada indirect speech-nya, he forbade his sister to go there. Dia melarang saudara perempuannya untuk pergi ke sana. Nah, to go, kenapa tidak ditulis not to go atau not to go? Iya, karena forbade itu udah menunjukkan kalimat negatif ya. Dia melarang. Nah, jadi karena udah negatif, maka pada setelah his sister itu diikuti dengan to infinitive, tidak negatif ya, tapi bentuknya positif. Forbade his sister to go there. Forbade sudah melarang ya, udah jelas ya. Oke, kalimat negatif sudah menunjukkan kalimat negatif. Oke, gimana nih? Udah paham apa belum? Yuk, biar lebih paham, kita latihan ya. Oke, jika ada pertanyaan number one is, he said, don't speak loudly. Terus kira-kira the direct speech of the statement above is, kira-kira apa nih? Oke, langkah pertama kita identifikasi dulu. Ada kata don't, berarti kan larangan ya. Prohibition tadi adalah forbade plus to infinitive ya, polanya ya. Jadi jawabannya adalah he forbade to speak loudly. Nah ditulis ya, udah paham ya. Oke, number 2, Mr. Johnson asked Mary, when can you finish the letter? Nah, ini apa? Question ya. We have question. Oke. Ya, questionnya when ya. We have questionnya when. Terus tadi ada ketentuannya ya. Question word are still used. Jadi when-nya nanti tetap ditulis ya. Use statement sentence. Jadi polanya adalah subjek plus verb plus objek. Jadi setelah when nanti ada subjek. Nah, terus berikutnya ada change in tense. Di perubahan tenses kita cari dulu kata kerjanya. Di sini can ya. Oke, kata kerjanya can. Can itu bentuknya present. So nanti indirectnya dalam bentuk past. Can jadi would. Oke, perubahan berikutnya pada pronoun Mary. Mary itu kan perempuan, maka kata gantinya adalah she. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Yes, when she could finish the letter, Mr. Johnson asked Mary when she could finish the letter. Oke, sudah paham ya? Oke, I think now for today. Thanks for watching. See you for the next material. And see you, bye-bye.